Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sri Lestari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah pada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Mulai dari Sabang sampai Merauke tersebar berbagai macam kebudayaan asli bangsa Indonesia. Hal itu telah menjadi manifestasi bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang kokoh, kuat, dan maju ke depannya. Tentunya hal itu harus diperlukan beberapa faktor. Salah satu faktor yang sangat penting ialah SDM, sumber daya manusia. SDM di sini diartikan sebagai bahwa manusia, rakyat Indonesia harus mampu menjadi yang terunggul, mampu bersaing dengan negara lain. Tentunya dengan adanya SDM yang unggul ini, otomatis tujuan bangsa Indonesia akan tercapai menjadi negara yang lebih maju ke depannya. Para hadirin yang berbahagia, sesuai dengan judul pidato yang akan saya sampaikan, yaitu melestarikan kebudayaan di era globalisasi. Sebelumnya, saya mau bertanya pada Anda sekalian, apakah kita perlu melestarikan kebudayaan bangsa? Dan apakah di era globalisasi seperti sekarang ini kita masih perlu melestarikannya? Apakah itu bukan hal yang kuno? No, tidak. Kita wajib, kita harus melestarikan kebudayaan bangsa. Mengapa demikian? Karena kebudayaan bangsa ini adalah sebuah berkah, sebuah potensi yang luar biasa dimiliki bangsa Indonesia. Bahwa di kebudayaan itu sendiri banyak sekali keanekaragamannya. Salah satu contohnya ada suku bangsa, agama, adat istiadat, bahasa, kesenian daerah, dan masih banyak lagi. Untuk itu harus diperlukan adanya koordinasi dari pemerintah, elemen masyarakat, harus saling padu, harus saling bahu-membahu membangun bangsa Indonesia ini agar tetap menjaga melestarikan kebudayaan bangsa. Tentunya di era globalisasi ini kita harus dituntut untuk melestarikan kebudayaan yang lebih dan lebih. Mengapa saya bilang lebih? Karena di era globalisasi ini sudah banyak tercampur, sudah banyak tergores, sudah banyak dicampur adukkan dengan kebudayaan asing. Ini adalah akibat dari filter penyaringan yang kurang tepat dari masyarakat Indonesia.
Saya ambil contoh saja yang lagi tren saat ini, yaitu ada K-pop, drama Korea, band-band rock, jazz, dan masih banyak lagi. Selain itu, sesuai dengan pernyataan oleh Haji Anom Suroto dalam salah satu pagelaran wayangnya, beliau berkata bahwa sekarang itu tidak kurang lebih 750 grup karawitan yang tersebar di seluruh antero Amerika Serikat, baik dari kota New York, kota Washington, kota Hawaii, dan masih banyak lagi tersebar di seluruh penjuru Amerika Serikat. Banyaknya grup karawitan otomatis peminat seninya, pengapresiasi, pengrawit, pesingen, waranggono, dan masih banyak elemen musik tradisional di sana berkembang sangat pesat. Dan salah satu hal yang tidak mungkin kita lupakan adalah di sana itu gamelan klasik. Salah satunya saya ambil dari rebab gading. Itu di sana sangat melimpah, sangat berkembang, dan masih banyak kita jumpai. Berbeda di Indonesia. Di Indonesia keberadaannya pun tergolong sudah langka, atau bahkan sudah dikatakan hampir mendekati punah. Kita bisa saja melihatnya. Keraton Solo itu ada salah satu tempat di sana menyimpan gamelan, yaitu rebab gading, dan itu kalau kita cari di Indonesia sudah sangat sulit untuk kita temukan. Nah, itulah merupakan ciri-ciri, merupakan contoh-contoh betapa luar biasanya dampak dari era globalisasi ini bagi bangsa Indonesia, baik dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan yang paling penting adalah kebudayaan asli bangsa Indonesia terkontaminasi oleh era globalisasi ini. Para hadirin yang berbahagia, sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, mari, ayo, saya, kita, kami semuanya ini, khususnya para pemuda bangsa, anak-anak bangsa, ayo kita lestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Melestarikan di sini bukan berarti kita hanya menjaga, mempertahankan begitu saja, bukan hanya soal mengapresiasi, mempelajari hal-hal yang dasar. No, bukan itu. Tapi lebih dari itu, kita harus mengilhami lebih dalam, kita harus mengerti konsep dasarnya, dan kita harus yakini bersama bahwa semua kebudayaan yang ada di seluruh penjuru Indonesia ini konsepnya sama, yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak lain tidak mungkin kalau kita mampu menjalankan dengan melestarikan kebudayaan ini, SDM, sumber daya manusia kita akan segera unggul dan akan menjadi pribadi yang menjadi contoh bagi negara lain. Mengapa saya bisa mengambil kesimpulan demikian? Karena di dalam kebudayaan itu sendiri kunci dari adanya Indonesia, bahwa kebudayaan terdapat jati diri asli bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Watak, sikap, moral itu ada dalam kebudayaan. Maka jika SDM kita unggul dan kita tetap melestarikan kebudayaan Indonesia, maka sebentar lagi Indonesia akan menjadi negara yang lebih berkembang, maju ke depannya, dan yang paling penting disegani oleh banyak negara, dan menjadi pedoman bahwa negara Indonesia patut menjadi contoh sebuah negara besar, negara yang berdemokrasi, negara yang berkebudayaannya tetap
Lestari. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah waridho waninayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.